Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Sekarang kita akan mempelajari tentang tenses. Tenses adalah kata kerja dalam bahasa Inggris yang dapat menunjukkan waktu terjadinya peristiwa, entah itu di masa lalu, masa sekarang, ataupun masa depan. Tenses itu terbagi banyak. Salah satu yang akan kita bahas adalah simple future tense. Apa sih simple future tense itu? Future yang artinya masa depan. Berarti sekarang kita akan membahas sesuatu yang berhubungan dengan masa depan. Simple future tense adalah kalimat yang dibuat untuk menunjukkan sesuatu yang akan terjadi, kejadian, rencana, maupun tindakan yang akan dilakukan, entah terjadi ataupun tidak, yang penting sudah direncanakan. Kita lanjut ke rumusnya. Sebelum rumus kita lihat time signal, yaitu kata keterangan waktu yang menunjukkan untuk masa depan. Kita bisa menggunakan tomorrow, yaitu besok, next day, hari selanjutnya, next week, next month, ataupun next year, yang seperti yang lainnya lah. Sekarang kita masuk ke rumusnya. Rumusnya itu ada 3. Yang pertama positif, negatif, dan interrogatif. Pertama kita akan membahas rumus yang positif dulu. Dalam rumus ini itu ada subjek plus will. Karena arti will ini akan, sesuai dengan judulnya, future, masa depan, berarti sesuatu yang akan terjadi di masa depan. Untuk subjeknya kita pasti sudah tahu, yaitu I, you, they, we, she, he, it. Setelah membuat subjek keterangan ini, kita akan lanjutkan rumusnya. Subjek plus will plus verb 1 plus objek. Kita langsung membuat contohnya saja. Saya akan membuat kalimat, saya akan pergi ke kebun binatang. Kita buat kalimatnya. Saya akan pergi ke kebun kecil. Binatang. Jangan lupa tambahkan keterangan waktunya ya. Saya akan pergi ke kebun binatang besok. Saya akan pergi ke kebun binatang besok. Mari kita bahasa Inggriskan. Saya bahasa Inggrisnya I akan, will, pergi, go, karena pergi ini verb 1 ya, ke kebun binatang, go to. Kebun binatang bahasa Inggrisnya zoo ya. Besok, tomorrow. Nah, positif. Subjeknya saya, will, akan, verb 1 go, ini objek ke kebun binatang besok untuk keterangan waktunya.
Ini untuk contoh positif. Sekarang kita akan membuat yang negatifnya. Karena negatifnya itu cukup menambahkan not setelah will, yaitu will not. Kita akan buat rumusnya. Plus verb 1 plus object. Ini negatif. Karena negatif, maka kita harus menambahkan not yang artinya tidak. Jadi, jika kita membuat kalimat yang tadi, saya tidak akan pergi ke kebun binatang besok. Kita buat contoh. Ini hapus saja dulu ya, ini subjeknya. Kalimat negatif, contoh. Example. Saya tidak akan pergi ke kebun binatang besok. Jadi kita bahasa Inggris kan. Saya, subjeknya saya, I will not. Will not, tidak akan. Berarti kita harus nulis will not di sini karena ini artinya tidak akan. Jauh banget. Ya. I will not go to zoo tomorrow. Saya tidak akan pergi ke kebun binatang. I will not go to zoo tomorrow. Karena ini negatif berarti harus memakai not. Sekarang kita buat kalimat interrogatif, yaitu kalimat tanya. Rumusnya juga harus berubah ya. Untuk kata tanya itu will dulu. Will plus subject plus verb 1 plus object. Jangan lupa tambahin interrogatifnya, tanda tanya. Jadi untuk contohnya will dulu. Will itu bisa diganti jadi apakah ya? Apakah saya akan pergi ke kebun binatang? Besok, kata keterangannya ya, pakai tanda tanya. Apakah saya akan pergi ke kebun binatang besok? Jadi bahasa Inggrisnya itu apakah kan will. Will itu sebenarnya tetap akan, tapi karena itu kalimat tanya, maka kita awali dengan apakah. Jadi will I go to zoo tomorrow? Apakah saya akan pergi ke kebun binatang besok? Will I go to zoo tomorrow? Apakah saya akan pergi ke kebun binatang besok? Ini contoh untuk kalimat interrogatif. Oke, sekarang kita kembali ke pembahasan. Kapan sih simple future tense ini harus digunakan?
Tergantung. Yang kita tulis ini adalah untuk sebuah perencanaan. Apakah saya akan pergi ke kebun binatang? Jadi ini tuh digunakan saat kita merencanakan, entah akan terjadi ataupun tidak, tapi kita sudah berencana. Jadi begitu ya pengertian simple dari saya sendiri tentang simple future tense. Oke, mungkin cukup sekian. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.